Mbak, dadah Mbak. Jangan di rumah terus. Terus ngapain? Sekali jalan. Kemana? Taati orang lain. Ada. Masih kecil. Iya bener. Mantap. Bisa Bandung semua. Asik. Cuacanya dingin, saya siap sedia. Luar biasa nih. Yang satu ini cepet banget. Wah, ada pedip. Ada pedip. Itu batas vegetasinya. Dari situ kita sudah tidak ada asuransi. Harus ada foto tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Ratna Wulan Official. Dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman mendaki Gunung Slamet di Jawa Tengah. Seperti biasa, dalam video ini saya akan memberikan informasi mengenai estimasi perjalanan pos to pos, kondisi jalur atau trek perjalanan, dan juga keadaan lainnya selama trek pendakian ke puncak Gunung Slamet ini. Kira-kira ada hal menarik apa ya di Gunung Slamet ini? Yups, untuk yang baru datang di channel ini, kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukungannya dengan like, share, komen, dan subscribe ya. Tentunya tidak lupa juga untuk para teman-teman setia yang masih mendukung channel ini. Kami ucapkan terima kasih dan untuk semuanya yang menonton video ini, kami doakan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.432 mdpl. Berada di antara 5 kabupaten, yaitu Purbalingga, Brebes, Banyumas, Tegal, dan Pemalang. Dan status Gunung Slamet ini adalah Gunung Merapi Kerucut tipe A dan masih aktif. Terdapat 6 jalur pendakian Gunung Slamet. 1. Jalur Bambangan di wilayah Purbalingga, Baturan, Purwokerto. 2. Kaliwadas, Desa Dawehan, Kecamatan Sirampong. 3. Dipajaya yang bersebelahan dengan jalur Bambangan. 4. Cemara Sakti di Pulau Sari. Dan terakhir Guci, yaitu di Guci Tegal. Nah, sekarang saya menuju ke sana melalui jalur Bambangan, Kabupaten Purbalingga. Yuk kita nikmati perjalanan ke base camp. Setelah sampai di base camp, kita langsung bersiap untuk pendakian. Bersih-bersih, prepare barang, dan makan. Nah, yang satu ini penting buat tubuh teman, karena merupakan sumber awal tenaga saat mendaki. Setelah itu, kita melakukan pendaftaran SIMAKSI. Eits, jangan lupa, untuk pendaftaran Gunung Slamet ini, diwajibkan untuk memberi surat keterangan kesehatan ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya dengan Ratna Wulan Official. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Gunung Slamet. Cuacanya sangat sahdu, gerimis tipis-tipis. Bismillah, mudah-mudahan sampai summit kembali selamat. Bismillah, yuk gas. Awal mula mendaki kami dibasahi gerimis hujan, tetapi hanya sebentar saja. Nah, di jalur Bambangan ini kita bisa menggunakan ojek untuk sampai ke pos 1 atau sampai pos 1 Bayangan. Karena kami baru mendaki Gunung Slamet ini, maka kami membagi tim menjadi 2. Pertama, menggunakan ojek, dan kedua melalui jalur mendaki normal tanpa menggunakan ojek. Guys, saya mau naik ojek, antrinya kayak gitu loh. Oh, cakep kan? Nggak boleh nyalak lagi. Capek deh. Mbak, dadah Mbak. Dadah. Subscribe. Jangan lupa subscribe ya.
Bang, mau nunggu apaan, Bang? Nunggu ojek. Sembako sama nunggu sembako. Udah cair katanya. Sembako dari Pak Jokowi. Oke, semangat ya. Duluan nih. Jika menggunakan ojek membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk sampai pos 1 Bayangan dan masih berjalan sekitar 15 menit menuju pos 1. Masih dari mana, Masih? Dari Purwokerto. Ini semuanya sama nih, Purwokerto nih. Wih, yoi. Bang, nganter paket apa nih gunung? Naik gunung. Udah di atas. Udah di atas. Biaya ojek sampai pos 1 Bayangan adalah Rp30.000, sedangkan bila sampai pos 1 adalah Rp70.000. Tetapi, bila tidak menggunakan ojek membutuhkan waktu perjalanan dengan estimasi sekitar 1 jam 30 menit. Masih dari mana, Masih? Semarang. Wih, Semarang. Semuanya Semarang nih? Ya, semuanya. Belum sampai ke pos 1, kita akan bertemu warung pertama. Dan di sini kita bisa jajan gorengan atau minuman saset atau minuman hangat lainnya. Yoi. Nutrisari. Dari mana, Masih? Dari Solo masih. Dari Solo. Sama tuh berempat semua? Ya, ini Cakep. Beli pisang itu Ibu udah berapa lama dagang di sini, Bu? udah 7 tahun. 7 tahun? Iya. Alhamdulillah. 2015 jualan di sini. Lancar ya? Alhamdulillah. Namanya siapa, Bu? Di sini dikenalnya? Ibu Kuatno Gunung Ibu Slamet. Kuatno Gunung Slamet. Salam-salam dong buat pendaki. Ya, salam-salam pendaki. Iya, bawa dagangan. Iya. Pak, namanya siapa, Pak? Kartoyo. Wartoyo. Dagang di pos 7. Iya. Semangat, Mas. Ayo. Menurut info yang saya dapat sebelumnya, ternyata kita akan menemukan warung serupa sampai pos 7. Seperti apa ya kira-kira? Jadi penasaran. Yuk, kita lihat-lihat dulu bagaimana situasi jalur pendakian menuju pos 1. Mas namanya siapa? Itu Berapa kali naik gunung? baru 1 kali. Yang mana? Ini. Semangat ya. Siap. Oke. Ya teman-teman ini baru pertama kali malah ngajakin ke sini. Pokoknya ini gunung pertama lah pokoknya buat awalan orang naik gunung. Karena sebelum mendaki kita sudah diguyur hujan, maka jalur pendakian menjadi basah karena trek didominasi tanah dan akar pohon. Jadi lengket deh di sepatu dan jalan menjadi licin. Jangan di rumah terus. Terus ngapain? Sekali jalan Mana? ke hati orang lain. Sendirian cowok ceweknya? Iya. Salah tanggung jawab. Ini teman-teman ini. Dari mana, Mas? Dari apa? Dari mana? Dari Purbalingga. Purbalingga. Cewek sama? Iya. Sama. Sama semua. Udah panggil gua. Yuk. Kata-katanya. Atau Guys, nih guys, yang gue cari-cari guys. ngomong dulu sampai pos 1. Nah, gue makan dulu. Masih dari mana, Masih? Bandung. Wih, Bandung. Ini semua berlima, 6 ya? 6. Siapa yang diikhlaskan menjadi porter? Wah, mantep. Siapa Bang namanya, Bang? Berarti yang paling kuat nih ya? Dede. Bang Dede. Masih kecil. Ini iya bener ya. Bener. Oke. Lagi sedih. Gimana rasa semangkanya? Mantap. Alhamdulillah pos 1 guys, mantap ya. Pondok Gembirung, semangat. Berapa jam tadi ya? 15 menit lah gue sampai sini. Saya tadi naik ojek tuh 10 menit memang, tapi dari pos Bayangan 1 ke sini tuh kurang lebih nggak sampai 1 jam, tapi saya nggak ngitung. Kayaknya nggak sampai 1 jam. Nah, tim saya yang kedua itu jalan kaki, dia dari Simaksi ke sini 1 jam. Nah, nggak tahu sampai pos 1 berapa jam ya? 1 jam setengah. Ada? Iya. 1 jam setengah kurang lebih. Oke. Semangat guys. Siap. Pos 1 Pondok Gembirung. Asik. Asik. Setelah sampai pos 1, kita beristirahat dan berbincang dengan beberapa teman pendaki. Gak lama beristirahat dari pos 1, kita lanjut lagi nih ke pos 2.
Gas, 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 jangan kasih kendor. Estimasi waktu menuju pos 2 adalah 1 jam 30 menit. Menuju ke pos 2, jalur pendakian sudah mulai menanjak dan perjalanan sudah mulai seperti gunung lainnya, yaitu tanah dan akar. Seperti ini teman, hanya saja ini menanjak terus. Jalannya kadang bertemu lorong tanah dan semak yang agak sempit nih teman. Jadi kalau melintas lorong agak sulit untuk mendahului. Jika ingin beristirahat mengatur pernapasan, tidak dilakukan di trek pendaki ya teman. Carilah sudut jalan agar pendaki lain yang ingin melewati kita bisa berjalan dengan baik. Pos 1 ke pos 2 itu jalurnya masih tanah, lembab, hutan rapat, dan akar-akar. Semangat, nanjak terus, bonus cuma sedikit, tapi jalurnya masih oke. Bismillah. Puncak adalah bonus. Tambahin kata-kata dong. Dit. Cuacanya dingin kayak sikap si dia. Ini mulai hutan rapet nih dan jalurnya kering tanah sama bebatuan. Tanah bebatuan. Ini pos 2 jalan ya? Belum. Pus, lo belum nemuin Enggi pus. Pus. Enggi pus. Enggi. Lebih cepat ke bawah. Enggi lo kasih tahu dong fans lo biar nonton YouTube gue. Tadi yang ke ini. Apa? Cepat aja. Luar biasa nih. Ibu yang satu ini cepet banget. Memang. Ibu di randu. Semangat Mas. Ya. Masa cewek di depan? Iya, sengaja. Biar kasih semangat. Oh iya. Kalau di belakang tak ketinggalan. Dari mana kakak? Dari Surabaya. Surabaya. Sama siapa? Ini berdua. Berdua, Tok? Ya. Berdua tok. Dari tadi laki terus. Iya, yang saya shoot. Setelah sampai di pos 2, kita beristirahat kembali nih teman. Di sini banyak sekali pendaki yang beristirahat. Jadi makin semangat deh mendakinya. Karena banyak orang sehingga membuat perjalanan jadi tidak membosankan. Ayo dong ngomong apa? Masih dari mana Mas? Kita nggak apa. Masih Purwokerto, masih. Orang apa? Orang Ini mau lanjut lagi? Mau lanjut lagi? Lanjut dong. Berapa orang? Ini cewek ngapa? Bersembilan. Cewek ngapa? Ayo, mainkan. Orang apa? Ngomong apa sih? Berikan kata-kata manis. Berikan kata-kata manis. Orang ngerti lah. Ya tetap semangat. Bahasa ngapak. Soalnya orang ngerti. Angger. Teman-teman, kita udah sampai di pos 2 Pondok Walang. Berapa jam? Perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Dan jalannya masih sama. Tanah, akar, tambah batu. Licin sedikit, tapi mantap. Gas terus. Kasih tahu situasi Bu, ada apa aja di sini? Situasi sangat ramai karena pendakian kali ini kurang lebih 600 pendaki. Cantik-cantik. Halo. Kasih OTW dulu. OTW pos 2 ke pos 3 kurang lebih estimasi 1,5 jam. Gas. Oke, lanjut lagi. Kita menuju pos 3 dengan estimasi waktu perjalanan adalah 1 jam 30 menit. Mas, kata-kata buat siapa aja? Buat mama papa ya. Self love ya. Teman-teman, tadi tiba-tiba hujan agak deras. Sekarang hilang lagi hujannya. Jadi tanahnya udah mulai berlumpur teman-teman. Karena kena hujan. Perjalanan menuju pos 3 diguyur hujan lagi nih teman. Jadi kami harus bertugas untuk menggunakan mantel atau jas hujan. Alhamdulillah kami sudah prepare sebelum pendakian. Dan ini juga merupakan salah satu bagian dasar sebelum mendaki.
Jalanan jadi agak basah dan agak licin, tetapi perjalanan ini terbantu karena banyaknya akar selama pendakian menuju pos 3. Wadidaw, nanjak terus guys. Weleh, bonus mana bonus? Hehehe. Sesampai di pos 3, kita kembali beristirahat dan menghangatkan diri. Di sini ada warung dan area yang cukup luas, jadi nyaman untuk beristirahat. Kita mengisi energi tambahan dengan makan dan minum teh hangat, supaya tubuh segar dan berenergi kembali. Karena kondisi hujan, udara jadi semakin dingin dan membuat perut semakin lapar. Gantian. Dan hal ini juga salah satu dasar dalam pendakian ya teman. Teman-teman, kita udah sampai di pos 3. Pos 3 namanya Pondok Cemara. Perjalanan 1,5 jam. Teman-temannya mana Mbak E? Randu. Lanjut. Ayo. Oke, semangat. Kita lanjut lagi menuju pos 4 Saman Ratu. Dari sepanjang jalur dari pos 1 menuju pos 5, banyak sekali jalan lorong tanah di pendakian Gunung Slamet ini. Salah satunya adalah pos 3 menuju pos 4. Jalan pendakian kembali sempit dengan jalan lorong tanah yang cukup panjang dan banyak. Menuju pos Saman Ratu, saya harus bergegas cepat karena kemungkinan di pos ini saya tidak banyak istirahat dan harus segera menuju pos 5 karena kondisi langit yang mulai mendung. Bukan mistis ya teman, tapi lebih tanda langit sudah mendung, bertanda hujan akan turun. Sudah sampai di pos 4 Samarantu bersama teman-teman dari Purwokerto. Mantap. Setiba di pos 4, maaf nih saya hanya kasih info sedikit ya teman. Di pos 4 Saman Ratu saat ini merupakan jalur baru. Mungkin beberapa waktu sebelumnya sudah banyak yang mengetahui bahwa pos 4 dipindahkan jalurnya. Nah, di area pos 4 yang baru ini, area tidak begitu luas. Jadi, teman-teman jangan beristirahat lama di sini. Takutnya numpuk oleh sesama pendaki. Mending lanjut aja deh ke pos 5. Dan di sana sudah ada warung kembali dan juga area yang luas untuk kita buka camp. Jadi, istirahatnya lebih plong. Sesampainya di pos 5, sudah banyak sekali pendaki yang mendirikan tenda. Waduh, harus cepet-cepet nih nyari area supaya kita kebagian tempat. Setelah mendapat tempat, sekarang sudah sampai di pos 5. Namanya pos 5 itu Sambyang Rangkah. Ini lihat teman-teman tenda, masya Allah udah penuh banget. Untuk yang ingin menuju sumber air mata air, jalan agak sedikit ke atas, posisi di samping shelter dan warung. Terdapat bacaan sumber air. Jalannya kecil menuju ke sana, 50 meter jaraknya. Jalannya harus hati-hati dan jangan beramai-ramai ya kalau ke sini. Airnya tidak terlalu besar sih, tetapi kita bisa menikmati sumber air ini dengan baik. Agak licin dan sumber air ini ada di kawasan batu, jadi hati-hati ya. Dan ingat, buanglah sampah pada tempatnya. Dan jangan buang sisa makanan di sumber air ini agar tetap terjaga kebersihannya. Udah kebuka. Ada mendoan. Tadi kalau Ada kopi. paling favorit di sini. Namanya warung apa? Namanya Selamat. warung Selamat. Wah, kedip-kedip. Kedip-kedip. Ini warung Oh, warung selamat ini. Selamat. Udah berapa lama dagang di sini? Saya udah lama, udah hampir 4 tahunan lah. 4 tahun. 4 tahun lebih. Cuman berangkatnya di Sabtu Minggu. aja. Oh, Sama hari Senin Jumat semua warung libur berarti ya? Enggak, kalau pos 2 Pos 2 itu tiap tiap hari. hari. Biasa.
Tapi buat di puncak-puncak atasnya udah kosong semua tuh. Ya. Makasih ya. Ini di pos 7 aja. Pos 7 ada lagi ya, pos 7 ada lagi. Tapi cuma bentar. Hah? Dia cuma bentar. besok sehari. Sehari. Bawahnya nggak Bentaran banyak, doang. orang udah tua. Iya tadi ketemu di jalan. Iya. Oke lah Pak. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, warung-warung di sini kebanyakan buka hanya di weekend saja. Jadi untuk teman yang mendaki di hari biasa, persiapkan logistik dengan baik. Karena kalau naik saat weekend, persiapkan saku dengan bijak. Ups, pas banget. Sesampainya di sini di pos 5, hujan turun cukup lebat. Alhamdulillah. Jadi nggak kehujanan di jalan, nggak kebayang kalau kehujanan di trek pendakian. Karena trek Gunung Slamet ini banyak sekali jalur tanah, jadi harus berhati-hati melangkah kalau hujan. Tendanya di mana? Oke siap. Gila susah banget turunnya. Masak dapat teman makan. Dari sini yang lagi makan. Sakti. Aduh, aduh. Masih gimana sampai pos 5 rasanya? Mantap. Pepi. Dan dulu. Ngelawak dong, lawak. Masih lapar belum bisa lucu. Waduh. Lapar galak ya. Mas ada kata-kata sampai pos 5? Dingin banget. Kakak. Apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Dingin banget sih. Kan saya udah bilang, Udah bener situasi gini nih. lagi masaknya gimana? Gawat. Oke, kita istirahat dulu ya teman. Besok insya Allah gas lagi jam 3 pagi atau mungkin sebangunnya kita. Hehehe. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang sudah jam 4 pagi, kita mau summit. Pendaki santuy, jadi nggak usah buru-buru. Semoga sampai summit selamat, balik lagi sampai ke Jakarta. Amin. Amin. Ayo. Teman-teman, malam ini udah dini hari ya, jam 4 lebih. Kita mau summit, santai juga. Tentunya sebelum berangkat kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat cerah. Amin. Selamat cerah. Waktu menunjukkan pukul 4. Oke, kita semua belum kumpul untuk summit. Sedangkan beberapa pendaki sudah jalan menuju summit. Jadi kesiangan deh kita. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sampai puncak dengan selamat. Dan semoga nggak ada halangan ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mas summit. Perjalanan menuju summit Berjalan. tidak terlalu ditimpa angin dingin karena banyaknya pepohonan yang menahan angin. Kalau sebelumnya pendakian di Gunung Merbabu atau Lawu kita diterpa angin, jadi dinginnya double. Udah tonton belum videonya? Tonton dulu dong, terus kasih like, komen, subscribe deh. Hehehe. Panggil bapak. Oke, kita sudah tiba di pos 6. Gak jauh dari pos 5 ternyata. Dan di sini juga ada yang mendirikan camp loh. Hanya saja tidak sebanyak di pos 5. Teman, udah sampai pos 6. Namanya Samyang Ketebonan. Setengah jam dari pos 5. Sunrise udah keluar noh. Udah. Indah banget ya. Alhamdulillah, tiba juga kita di pos 7. Asik, pesen teh hangat dulu ah. Terus istirahat deh sambil dikelilingi kabut Gunung Slamet.
Oh iya, saat tiba di sini angin cukup kencang dan juga berkabut. Jadi teman-teman bisa santai menikmati minuman hangat sambil mempersiapkan tenaga menuju puncak nanti. Di pos 5 bukan banyak, dulu banyak. Setengah jam di sini. Halo Mbak. Mbak, teman-temannya mana Mbak? Di bawah. Masih sehat masih? Alhamdulillah. Lanjut ya. Lanjut. Kami kita. Teman-teman, kita sudah sampai di pos 7. 1,5 jam lagi puncak. Semangat, tapi masih tembok nih, belum cerah. Bang Hamid, ngomong Bang Hamid. Ngomong apaan? Kita sampai pos 7. Mana Dek? Situasi suka kabut-kabutnya kasih tahu. Ini Bapak, Pak. Halo Pak. Ya udah ngomong sini. Saya sampai sini Pak. Kita sampai pos 7 gitu. Berarti duluan Bapak ya? Kabut parah. Duluan Bapak ya? Jam 7 ini cerah. Ya. Naik dulu kalau cerah. Itu sudah kaget. Gimana tuh? Dia yang Jakarta. Kita gabung. Jadi Padang. Jadi Padang nih. Teman-teman, sudah sampai pos 8. Samyang Jampang. Yeay, lanjut 9. Gaskan. Lah sini lo bisa kan? Itu jambutnya. Petai gunung lah. Ini sebutnya petai gunung. Petai gunung atau melandingan ini. Bisa dimakan gak Pak? Bisa dimakan. Tapi ini nggak ada. Buahnya apa daunnya? Buahnya. Ini lagi tidak ada buah. Belum numbuh. Terus. Oh tuh ada kering-kering itu tuh ya? Angin kencang. Belum angin kencang Sampai atas. sampai menggigil. Amin. Dia ke atas, embunnya hilang insya Allah. Amin. Ayo kata-kata no. Kata-kata buat siapapun di rumah atau di rumah mana aja. Jangan menyerah. Wih, lu kayak demasif. Apa di nasib? Pesan video dari tadi laki mulu. Ya Kak. Ada kata-kata Kak buat siapapun yang nonton. Semangat. Semangat. Sampai lagi Ya dulu. makanya cari suami, masa perempuan. Asik-asik. Ayo Bu, mainkan Bu. Dari mana? Dari rumah. Bu, pesannya apa Bu? Naik ke atas Bu. Katanya 3.400 sekian ya, ternyata sampai 3.200-an aja. Nggak boleh naik puncak. Oh, oke siap. Badai. Dingin. Siap. Nah, itu masih ada sisa-sisa Edelweiss di pos 9. Jam setengah. Tuh deh, di pelawang. Siap. Udah puncak ya? Masih kata-kata buat yang nonton. Semangat. Jangan menyerah. Sebelum kita sampai puncak, kita akan tiba dahulu di batas vegetasi. Di Gunung Slamet, batas ini bernama Plawangan. Di mana kita? Di Plawangan, tapi masih tembok. Tenang, insya Allah. Bismillah. Nah, kondisinya sampai Plawangan, ada yang naik, ada yang nggak berani naik, turun batas vegetasinya. Dari situ kita sudah tidak ada asuransi. Kata-kata buat yang nonton. Luar biasa walau tembok tanah semangat. Nah, mantap. Kakak kasih kata-kata buat yang nonton dong. Harus nyobain ke Slamet. Guys. Bapak, maju udah ke atas. Subhanallah, di hadapan kita sekarang ada badai. Itu pas sekali arah menuju puncak.
Dan di sini banyak pendaki yang turun tidak summit, dan ada juga yang masih stay menunggu badai. Untuk keamanan bersama, memang lebih baik kita tidak memaksakan diri ya teman. Puncak gak kemana-mana kok, masih ada waktu lain untuk kita gapai puncak. Jadi keselamatan nomor 1 ya. Ya sekali-kali ngomong kan, sekarang lagi mau menuju puncak Sabi. Tadi sebelum badai kadang kabut, kadang jadi kita lihat sendiri ya, spot view cakep di situ kabarin. Oke, gas terus ya. Dan di sini kami menanyakan dulu kepada pendaki yang sudah turun dari summit. Dan benar aja, di puncak sana angin kencang dan badai. Jadi kita harus hati-hati. Bila badai bertambah kuat, lebih baik kita turun saja. Suaranya. Dan setelah melihat situasi pendakian, mulai dari kabut, angin, dan matahari, gak tahu kenapa, saya kok merasa yakin sekali kalau kita bisa sampai puncak dengan selamat. Tahu nggak kenapa? Karena matahari mulai terlihat dan perlahan badai mulai berkurang. Jadi kami gas terus deh menuju puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja badai tidak kembali besar dan cuaca kembali cerah. Amin. Sepanjang perjalanan dari Pelawangan menuju puncak, jalanan pasir dan bebatuan. Ada ukuran batu kecil serta besar. Semua pendaki jalan sangat hati-hati dan sekali-kali melihat ke atas. Tujuannya berhati-hati terhadap batu karena ditakutkan ada batu yang jatuh. Teman-teman, bila melintasi tempat ini jangan konsen melihat hanya satu sisi langkah kita saja, tetapi juga konsen melihat ke atas ya teman. Berteriaklah bila teman melihat ada batu yang terprosok ke arah pendaki. Di tengah perjalanan summit, angin mulai kembali kencang dan disertai kabut yang cukup tebal. Pendaki jalan semakin perlahan dan kadang melihat ke langit berharap cuaca kembali cerah. Alhamdulillah, masyaallah tabarakallah, langit ternyata kembali cerah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya sebentar lagi kita sampai puncak atau sampai summit. Menuju summit, kita harus berpijak pada batu untuk mencapai puncak dan akhirnya, yeay, kita sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang banget. Bukan cuma saya yang senang, tapi juga para pendaki terlihat sangat bergembira telah sampai puncak. Karena untuk sampai puncak yang cerah ini, kita sempat diterpa badai, berdoa dan bersabar, serta terus bersemangat untuk mencapai puncak. Ini dia nih beberapa kemenangan dari puncak Gunung Slamet. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar indah teman-teman. Di belakangnya terdapat kawah Gunung Slamet yang masih aktif. Dan di sisi lain kita bisa melihat beberapa pendaki yang masih berjuang menuju summit, serta pemandangan perumahan penduduk dan juga beberapa gunung yang terlihat seperti Sumbing dan Sindoro.
depan kita terbentang dinding yang kini menjulang tinggi. Demi satu impian kita bersama, berjanji tepati mimpi. Walau kadangkala terasa perih, Dapat summit ya? Dari turun naik lagi ya? Iya. Masnya gimana hari ini selamat? Kacau. Mbak, kok galau? Naik nggak? Pada gimana ya? Masih? Jadi ceritakan dong kronologisnya. Ini kan apa? Kabut ya. Karena kabutnya turun. Sebagian. Yang mana? Apa sih yang pilih gua kapan? Mana trik? Ya ada yang teriak kan di atas. Cerah lagi. Mas gimana lah selamat hari ini? Gue mulu ngomongnya. Gimana saat ini? Dapat summit. Berarti next siang ya? Ya. Tungguin. Cakep. Sama masih juga. Wih. Lo kok kesini? Buat yang lain, gimana selamat datengin gini? Wajib. Cobain ya. Makasih ya. Terima kasih sudah menonton kami sampai puncak Gunung Slamet ini ya teman. Jangan lupa untuk tetap terus mendukung kami agar kami semakin kreatif dan semangat mendaki gunung lainnya. Caranya dengan like, comment, share, dan subscribe di channel kami Ratnaulan Official. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 2, 1. Oke teman-teman, kita udah sampai base Ulang base pen. Ulang 1, 2, 3. Oke teman-teman, kita udah sampai base camp, sudah bersih-bersih, tinggal pulang. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.